Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Anissa. Saya ingin mempresentasikan manajemen pemasaran, perencanaan produk, dan bauran layanan. Perencanaan produk, bauran layanan, bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali. Ada produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkannya di pasar sasaran. Ada karakteristik dan klasifikasi produk. Menurut Kotler dan Kettler, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan. Ada 5 tingkatan produk. Yang pertama itu ada core benefit, 2 ada basic produk, 3 expert produk, 4 augment produk, dan 5 potensial produk. Klasifikasi produk yaitu ada ketahanan dan keberwujudan, dibagi menjadi 3. Itu ada barang-barang tidak tahan lama, barang tahan lama, dan jasa. Ada klasifikasi barang konsumen, itu ada barang sehari-hari, barang belanja, barang khusus, dan barang yang tak dicari. Selanjutnya ada klasifikasi barang industri, yaitu ada bahan dan suku cadang, barang modal. Selanjutnya ada layanan dan pasokan, dibagi menjadi 2, itu pasokan dan jasa bisnis. Perancangan produk. Perancangan produk adalah penyusunan konsep yang lebih jelas, default, dan sistematis daripada gagasan produk ataupun modifikasi produk lama dalam bentuk gambar teknis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun memanfaatkan inovasi teknologi. Perancangan dan pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan serangkaian aktivitas yang dimulai dengan analisa persepsi dan peluang. Dibagi menjadi 3, ada pemasaran, perancangan, dan manufaktur. Di manufaktur ini ada 6 tahapan proses, yaitu ada fase 0, yaitu perencanaan produk, fase 1 pengembangan konsep, fase 2 perancangan tingkat sistem, fase 3 perancangan detail, fase 4 pengujian dan perbaikan melibatkan produksi, fase 5 produksi awal. Ada pengembangan konsep. Inti dari perencanaan desain adalah terletak pada pengembangan konsep. Dibagi menjadi 3, itu ada bentuk, teknologi, dan keuntungan. Selanjutnya, proses pengembangan konsep menyangkut kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan pelanggan dengan tujuannya ada di bawah. Yang B ada penetapan spesifikasi target. Spesifikasi merupakan terjemahan dari kebutuhan konsumen menjadi kebutuhan secara teknis. Ada 3 langkah, yaitu menyiapkan daftar metrik kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang diturunkan dari tingkat kepentingan kebutuhan yang direfleksikannya. Kedua, mengumpulkan informasi tentang pesaing dan mengkombinasikannya dengan tingkat kepuasan dari pelanggan produk pesaing. Dan terakhir ada menetapkan nilai target, ideal, dan marginal yang dapat dicapai untuk tiap metrik. C. Ada penyusunan konsep. Konsep produk adalah sebuah gambaran atau perkiraan mengenai teknologi, prinsip kerja, dan bentuk produk. Sasaran penyusunan konsep adalah menggali lebih jauh area konsep-konsep produk yang mungkin sesuai dengan kebutuhan konsumen. Konsep produk merupakan gambaran singkat bagaimana produk memuaskan kebutuhan konsumen. Proses penyusunan konsep ada 4 langkah. Yang pertama itu ada pemaparan masalah dengan diagram fungsi. Kedua ada pencarian eksternal. 3 ada pencarian internal. Dan yang keempat ada penggalian secara sistematis dengan pohon klasifikasi dan tabel kombinasi. D. Pemilihan konsep. Itu ada 2 tahap, yaitu penyarian konsep dan penilaian konsep. Pada tahap ini tim memberikan bobot kepentingan relatif untuk setiap kinerja, kriteria, seleksi, dan memfokuskan pada hasil perbandingan yang lebih baik dengan penekanan pada setiap kriteria. E. Ada pengujian konsep. F. Penentuan spesifikasi akhir. D. Perencanaan proyek. H. Analisis ekonomi. I. Analisa produk-produk pesaing. Dan J. Pemodelan dan pembuatan prototipe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.